secara manual. Kita ingin hijrah. Ini manual semuanya masih tradisional lah gitu, masih mempertahankan. Kita pikir Al-Azhar itu apa namanya kayak di Indonesia pakai apa bayarnya nggak bisa. Kita ngantri di Idaroh di kantor untuk pembayaran ya ngantri panjang begitu. Gitu. Untuk di sana itu interaksinya apakah sulit apa gimana Gus? Interaksi kalau misal udah keterima di sana itu apakah susah? Apa gampang? Interaksi sosial? Oh, kalau interaksi sosial itu bagaimana sih? Bagaimana orangnya itu sendiri. Soalnya gini, ada orang yang nggak suka sama orang Mesir karena karakter mereka yang terbiasa keras. Ada yang nggak suka. Tapi kalau interaksi secara bahasa, secara lisan, secara bahasa, tapi itu masih ada kesulitan. Sehingga kita perlu ada ada baca kamus, kemudian ada baca buku kecil, buku bahasanya orang Mesir. Gitu. Jadi ya memang itu tergantung orangnya. Tapi kalau saya sendiri sih aman lah, insya Allah gitu saja. Kalau sama dosen, kita sama guru-guru ngaji, sama kata kita membeli beras, membeli cabai dan lain sebagainya itu memang sudah terbiasa kita. Jadi mudah-mudahan saja kalau ingin belajar memahami bahasanya orang Mesir itu mudah saja. Untuk tahun ini pembukaan atau pendaftaran di Universitas Al-Azhar sendiri bagaimana Gus? Apakah dibuka apa gimana? Wah, itu tuh masih ditutup ya kayaknya. Soalnya airportnya saja pun itu ditutup. Airport Mesir itu ditutup. Jadi nggak bisa kita yang ingin pulang ke Indonesia nggak bisa, untuk tahun ini nggak bisa karena sudah ditutup. Kalau bisa Garuda yang ke Mesir, harus dari Indonesia yang ke Mesir karena Mesir tidak menerima semuanya. Jadi untuk kalau perkiraan saya itu mungkin ditutup menunggu aman gitu. Mungkin terus agak jauh. Gus, bagaimana kondisi mahasiswa di Al-Azhar, apa bisa pulang ke Indonesia atau di karantina di sana? Jadi kondisi kita ini memang karantina, semuanya di karantina, orang Mesir pun di karantina. Dari jam berapa jam pagi sampai jam 7 malam itu hanya waktu untuk beraktivitas. Jadi jam 8 itu tidak bisa. Semua di karantina, nggak boleh yang ada keluar. Dari pihak KBRI pun, jadi ada orang yang diutus dari Indonesia untuk menemani mahasiswa di Indonesia ini, itu pun menghimbau untuk selalu di rumah, jangan keluar dulu. Karena memang kondisi di Mesir ini, corona ini juga meningkat. Dan yang mati pun meningkat, yang meninggal pun meningkat. Jadi memang zona-zona kita ini samalah di Indonesia. Kan mahasiswa di sana itu kan lagi di karantina. Apakah di sana mendapatkan bantuan dari pemerintah atau biaya hidup sendiri? Kayak misal subsidi ataupun apa gitu ya, Gus? Oke. Kalau bantuan itu ada, dari orang Mesir pun ada. Jadi dibelikan beras, kemudian ada yang kasih minyak goreng. Kemudian dari setiap organisasi daerah Jawa kan, itu kan daerah Jawa atau Jakarta kan ada nama organisasinya. Itu juga memberikan bantuan ke anak-anak buahnya itu. Semua diberi bantuan. Aman alhamdulillah di sini.
tidak sampai parah lah, tidak sampai kelaparan enggak. Biasanya kalau beasiswa di Universitas Al Azhar sendiri dibuka berapa tahun sekali apa? Setiap tahun itu ada. Setiap tahun itu ada, Gus. Ada Ada. satu tahun, ada. Cuma tadi kuotanya itu cuman 1 sampai 20. Itu hanya. Nah, kalau tidak diterima di antara 1 sampai 20 itu, kita datang ke Mesir, kita bisa mengajukan lagi ke Bukos Al Azhar, ke ke kuliah juga bisa, terus ke Baitul Zakat juga bisa, banyak di sini. Untuk Jadi tesnya sendiri tidak offline, Gus. Untuk tesnya sendiri offline. Tes apa ya? Tes ataupun mengumpulkan berkas-berkasnya. Gimana? Untuk mengumpulkan berkas, misalnya di sebelum Indonesia, ya. diterima itu kan pasti ada tesnya juga kan, Gus. Itu offline apa online apa gimana? Oh, jadi kalau ingin daftar ke Kementerian Agama itu harus ada lewat mediator. Mediator itu perantara kita untuk apa? Untuk mengantarkan ke pendaftaran di Kementerian Agama. Nah, nanti kalau sudah di Kementerian Agama itu sudah sampai data kita, ada KK, ada paspor, ada KK, paspor, sahaja itu ijazah, kemudian ada itu nanti sahaja itu nanti diterjemahkan oleh pihak pemerintah ke bahasa Arab. Nah, nanti baru dikirim ke Al Azhar. Jadi memang yang penting ada ada perantaranya, mediatornya. Kayak di Bujangan tuh kan sudah membuka Bujangan. Jadi kayak di Bujangan tuh di Pati itu ada namanya pesantren Rasul Ulum, itu sudah bisa membawakan alumninya ke luar negeri. Jadi memang ada mediasinya, mediator. Ada nanti Mumtazah, ada IAI, ada dari Bujangan juga ada gitu. Jadi nanti sampai harus, kalau ada yang ingin ke Mesir itu harus googling. Ini nanti gimana? Ya, untuk mencari mencari mediatornya gitu. Terus bagaimana tahapan kalau misalnya tes di sana? Oh, tes di sini ya. Tes di sini ini memang harus tadi sih. Harus kuat mental dulu yang pertama. Kuat mental. Jadi enggak. Ya, walaupun mudah lah. Karena gini, kalau orang dari Indonesia sudah mempunyai dasar keagamaan, itu ketika datang ke Mesir itu mudah. Sudah nanti hanya sebagai pengembangan diri saja. Tapi kalau dari Indonesianya sudah kurang nahwu, sudah kurang balaghah, ya lumayan lagi, tapi butuh perjuangan lagi di sini. Tapi kalau sudah menguasai 3 bahan itu, nanti kita di sini cuma hanya sebagai pengembangan saja. Nah, untuk tesnya itu seperti ini. Ada mukorah seperti ini. Ini termasuk kitab dari Al Azhar. Kitab Al Azhar. Nah, ini segini tebalnya ini. Ini semua bahasa Arab semua loh, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi segini itu dibaca semua sampai khatam. Kemudian nanti harus dihafalkan. Karena nanti ada ini yang penting, ini tidak penting, dan ini yang muhim. Ada sebuah batas gitu dari
para dosennya itu. Jadi memang